Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 PSII 1 akan membahas tentang optimalisasi transformasi digital di PT XYZ menggunakan strategi ITIS. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dias Triwika Rahmadewi dengan NIM 187251010. Saya Elok Sadianul Afifah dengan NIM 187251009. Nah, lanjut, lanjut. Nah, sebelum kita membahas kasus terlebih lanjut, alangkah baiknya kita membahas tentang pendahuluan terlebih dahulu. Nah, kasus ini dilatar belakangi dari pandemi COVID-19 yang membuat banyak sektor perusahaan yang lumpuh, bukan hanya kesehatan manusia, tetapi juga aktivitas bisnis dan ekonomi suatu perusahaan ataupun bisnis lainnya. Banyak perusahaan yang kehilangan pendapatan karena klien mereka yang terkena imbas dari pandemi ini. Nah, salah satu perusahaan yang terdampak adalah PT XYZ yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan software dan sistem yang berfokus pada supply chain pertambangan, perencanaan, serta penganggaran keuangan. Nah, perusahaan ini sudah berdiri sejak tahun 2005 yang sudah memiliki pengalaman yang panjang dan sudah melayani klien dari Indonesia bahkan sampai luar negeri. Nah, ketika pandemi COVID-19 kemarin, PT XYZ ini sebenarnya sudah mencoba berbagai hal seperti transformasi digital, tetapi hasilnya yang belum maksimal karena masalah seperti beberapa proses kerja yang masih manual, kemudian teknologi yang masih belum mengikuti perkembangan zaman, terus dokumentasi produk yang kurang lengkap, dan pesaing lain yang memiliki teknologi yang lebih maju. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan transformasi digital di PT XYZ sendiri, terutama fokus dalam perencanaan strategi IT atau teknologi dan IS yang berbasis sistem informasi. Lanjut, Selanjutnya adalah metode penelitian. Nah, jadi penelitian ini menggunakan dua metode. Yang pertama adalah strategi ITIS dan yang kedua adalah metode Ward and Pepard. Yang pertama strategi ITIS. Nah, strategi ITIS ini menjelaskan bagaimana teknologi dan juga sistem informasi ini dipakai untuk mendukung kegiatan bisnis, meningkatkan kinerja perusahaan, membantu pengambilan keputusan, dan juga bagaimana untuk menciptakan peluang bisnis baru. Nah, apa sih perbedaan antara strategi IT dan juga strategi IS ini? Jadi, strategi IT ini berfokus pada teknologi, infrastruktur, dan juga keahlian teknis. Sementara strategi IS ini berfokus pada aplikasi sistem informasi yang akan digunakan oleh perusahaan. Yang kedua ada metode Ward and Pepper. Jadi menurut Ward and Pepper sendiri, perencanaan sistem informasi yang komprehensif akan dibuat karena strategi sistem informasi harus sesuai dengan rencana bisnis perusahaan. Nah, metode lingkungan bisnis internal, lingkungan bisnis eksternal, lingkungan ITIS internal, dan yang terakhir lingkungan ITIS eksternal. Nah, untuk metode analisis Watt and Pepper ini menggunakan analisis value chain, analisis PST atau politik, ekonomi, sosial, dan teknologi, analisis Five Force Porter, strategi MC Farland, dan SWOT atau Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threat. Dan hasil akhirnya didapatkan rekomendasi ITIS yang tepat sasaran dan dapat dipetakan prioritasnya. selanjutnya ada di hasil dan pembahasan. Setelah si peneliti meneliti tentang em, kasus ini, beberapa hasil yang didapatkan. Yang pertama adalah analisa lingkungan bisnis internal atau SWOT. Yang pertama adalah strength atau keunggulan. Nah,
Keunggulannya sendiri itu perusahaan ini tuh sudah berdiri sejak tahun 2005 sehingga bisa memiliki banyak portofolio dan memiliki klien nasional bahkan internasional. Nah, tapi ada sisi kelemahannya nih atau weakness yang yaitu produk package atau kemasan produknya yang belum beragam atau belum bisa bervariasi, kemudian teknologi visualisasi yang masih dalam tahap perkembangan dan UI UX atau tampilan desain website atau apa yang masih memakai Ajax Query. Nah, Ajax Query sendiri itu apa? Ajax Ajax jQuery adalah teknik web untuk bertukar data dengan server secara asinkron dengan jQuery, yaitu library, yang tujuannya itu untuk menyederhanakan tugas-tugas pemrograman, termasuk pembuatan permintaan Ajax sendiri. Selanjutnya ada opportunities. Nah, opportunitiesnya sendiri dari hasil yang didapatkan yaitu teknologi yang bisa berkembang dengan cepat sehingga banyak peluang inovasi dan permintaan pasar yang bisa terus bertambah. Selanjutnya ada trade. REIT itu artinya perawatan dari hasil ini yaitu teknologi kompetitor yang bisa lebih canggih, kemudian produk kompetitor yang memiliki sertifikasi, pembajakan anggota tim dari eh, pembajakan anggota tim, apa ya ini? Ya, pembajakan anggota tim dari tersebut. Lanjut, kompetitor. Lanjut. Kemudian ada hasil strategi dari analisa SWOT sendiri. Hasilnya mencakup ada meningkatkan kualitas produk agar permintaan pasar lebih terjaga. Kemudian melakukan sertifikasi produk untuk meningkatkan keunggulan produk dan bisa bersaing di kancah internasional. Lanjut ada membuat produk package yang lebih beragam. Artinya kemasan dari produk yang akan dipasarkan ini dibuat lebih beragam dan lebih bervariasi kembali. Kemudian ada fokus pengembangan teknologi visualisasi dan UI UX agar bisa lebih menarik pengguna. Lanjut ada membuka kerjasama dengan pihak ketiga yang bisa memperluas bisnis jangkauan pasar. Dan yang terakhir ada memperluas pasar internasional. Lanjut. Nah, tahap selanjutnya PSE atau Politik, Ekonomi, Sosial, dan Teknologi. Nah, pada analisis bisnis eksternal ini yang pertama ada aspek politik. Seperti yang kita ketahui, di tahun 2024, kondisi politik di Indonesia ini sedang memanas karena adanya pemilu 2024. Nah, hal ini sangat mempengaruhi kebutuhan bisnis klien dan juga mempengaruhi kelangsungan bisnis itu sendiri. Karena apapun regulasi yang akan dibuat oleh presiden selanjutnya atau presiden baru itu tentunya akan mempengaruhi beberapa sektor bisnis yang berhubungan dengan langsung secara dengan pemerintah maupun bisnis secara umum. Kemudian yang kedua adalah dari sektor ekonomi. Jadi keadaan ekonomi di Indonesia ini masih belum stabil setelah COVID-19. Kemudian adanya faktor di mana klien masih cenderung mengalokasikan dananya untuk keperluan politik di tahun 2024. Kemudian aspek atau sektor yang ketiga yaitu sosial, di mana adanya pembajakan dari klien dan juga kompetitor terhadap tim senior di dalam suatu perusahaan. Nah, hal ini membuat bisnis mengalami perlambatan dalam R&D. Yang terakhir ada dari aspek teknologi, di mana peneliti menemukan bahwa kompetitor dari PT SYZ ini memiliki teknologi yang sudah unggul dan juga sudah mendunia. Nah, hal ini tentunya menjadi faktor bagi klien untuk melakukan kerjasama ataupun tidak. Nah, yang kedua ada di mana kompetitor ini sudah memiliki produk yang sudah tersertifikasi dan juga terstandarisasi. Hal ini juga menjadi faktor kepercayaan klien kepada produk yang dihasilkan oleh perusahaan.
Nah, selanjutnya ada di analisa lingkungan IT IS internal. Yang pertama ada di bagian internal IT. Nah, yang meliputi perusahaan yang menggunakan bahasa pemrograman Net Framework yang bersifat open source. Artinya, open source sendiri itu sifatnya yang memiliki kode sumber yang bisa diakses, dipelajari, dimodifikasi, dan bisa didistribusikan oleh siapa saja secara bebas. Lalu perusahaan menggunakan PostgreSQL untuk database dan sistem operasi Windows Server. Yang artinya perusahaan ini tuh bisa penggunaannya tuh bisa stabil dalam penggunaan open resource-nya itu sendiri. Lanjut, ada di perusahaan menggunakan Microsoft 365 Teams yang em, bisa berkembang lebih lagi. Lanjut, ada perusahaan ini tuh juga menggunakan wireless internet. Selanjutnya ada di bidang internal IS. Perusahaan menggunakan aplikasi dari Odoo yang open source seperti HR, Finance, dan Sales. Nah, Odoo sendiri adalah perangkat lunak bisnis yang bersifat open source yang mengintegrasikan berbagai aplikasi untuk mengelola seluruh aspek operasional perusahaan seperti CRM, e-commerce, akuntansi, dan manajemen proyek dalam satu platform. Selanjutnya ada perusahaan yang menggunakan landing page berbasis WordPress. Lanjut. Kemudian ada analisa lingkungan IT/IS eksternal. Analisa yang dilakukan pada bab ini didapatkan bahwa perusahaan lain yang telah menjadi kompetitor memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh PT XYZ. Pada bidang IT, kompetitor memiliki teknologi pendukung yang lebih unggul seperti cloud microservice, teknologi visualisasi, memiliki kapasitas server yang lebih besar dan juga telah berbasis cloud. Kemudian produk kompetitor juga sudah tersertifikasi atau terstandarisasi. Sedangkan pada bidang IS, kompetitor ini juga sudah memiliki layanan customer support berbasis digital, dokumentasi dan inventarisasi berbasis digital, adanya AI dan HC pada R&D, dan marketingnya yang sudah terdigitalisasi. Nah, selanjutnya ada di rekomendasi IT atau IS yang sempat dibahas di metode penelitian sebelumnya. Yang pertama ada di rekomendasi IT yang meliputi melakukan sewa data center dan memperbesar kapasitas server yang bertujuan untuk efisiensi ruang, keamanan, dan kapasitas sendiri. Lanjut, ada penambahan bandwidth internet yang sebesar 30% agar proses transfer data bisa lebih cepat dan stabil. Selanjutnya ada di rekomendasi IS sendiri. Perusa- eh, Perusahaan ini direkomendasikan menggunakan sistem komputer support digital. Artinya, perusahaan membuat sistem untuk mensupport pelanggan secara digital. Lalu membuat sistem informasi yang mengenai riwayat produk yang dihasilkan agar bisa terdata dengan baik. Selanjutnya ada mengalokasikan resource untuk QA atau quality assurance dan quality control. Artinya, perusahaan ini menyediakan sumber daya untuk mendukung keberadaan quality assurance dan quality control. Dan yang terakhir ada digitalisasi marketing agar bisa lebih efisien dan bisa menyesuaikan perkembangan zaman. Lanjut. Nah, setelah dikelompokkannya dua bagian dari rekomendasi ITIS, langkah selanjutnya adalah melakukan pemetaan dengan strategi MC Farland. Nah, pemetaan aplikasi sistem informasi MC Farland ini berdasarkan atas kontribusi terhadap organisasi. Pemetaan ini sendiri terdiri dari 4 kuadran. Yang pertama adalah kategori strategi, potensi tinggi, operasional kunci, dan juga support. Nah, pada kategori strategi ini menjelaskan
aplikasi mana yang untuk mendukung strategi bisnis di masa depan. Nah, pada kasus PT XYZ ini, PT XYZ harus meningkatkan dokumentasi produk, digitalisasi marketing seperti telemarketing dan juga email marketing. Kemudian untuk potensi tinggi ini digunakan aplikasi mana yang mungkin sangat penting untuk kesuksesan di masa depan. Pada kasus PT SCZ ini, PT SCZ ini harus meningkatkan quality assurance dan quality control pada R&D oleh organisasi dan kesuksesan organisasi yang bergantung pada dirinya sendiri. PT XYZ ini didapatkan kesimpulan bahwa mereka harus meningkatkan customer support-nya. Nah, untuk support sendiri, di mana aplikasi yang penting dan juga bermanfaat, tetapi tidak untuk kesuksesan. Pada kasus PT XYZ ini, peneliti tidak menemukan uh, saran support pada MC Falan. Nah, kita lanjut di kesimpulan setelah kita em, mengetahui hasil, kemudian metode dan latar belakang yang kami kulik tadi, kita sudah sampai di kesimpulan. Nah, dari kesimpulannya ada penelitian ini didapatkan bahwa untuk mengoptimalkan transformasi digital ini, PT XYZ sendiri perlu melakukan evaluasi perbaikan. Yang pertama ada di bidang IT sendiri. Bidang IT diperlukan em, bandwidth. Artinya apa? Bandwidth ini tuh perusahaan tersebut harus menambah kapasitas maksimum transfer data yang bisa dialirkan melalui satu jalur komunikasi dalam jangka waktu tertentu. Jadi perusahaan itu bisa memiliki data seberapa banyak kapasitas maksimum yang bisa ditampung untuk menampung produk tersebut dalam jangka waktu tertentu. Artinya bisa terdata lebih efisien lagi. Selanjutnya ada di memigrasikan server ke sistem digital atau cloud. Nah, sistem ini tuh juga bisa membantu perusahaan agar bisa lebih optimal dalam pelaksanaannya. Selanjutnya ada di bidang IS yang evaluasinya yaitu perusahaan ini perlu membuat sistem customer support digital untuk ya kembali lagi untuk bisa mengoptimalkan dukungan dari pelanggan sendiri agar bisa berjalan lebih optimal. Selanjutnya ada di membuat dokumentasi produk secara lengkap. Artinya setiap produk yang mereka jual atau mereka em, sebarkan ke luar itu bisa terdokumentasi dengan baik atau terdata dengan baik. Selanjutnya ada di menyediakan tim QA atau tim QC. Artinya untuk mendukung adanya quality assurance dan quality control tadi diperlukan tim atau penanggung jawab agar bisa lebih efisien. Dan yang terakhir ada digitalisasi marketing agar bisa lebih terkontrol dan lebih efisien untuk pengerjaannya secara otomatis juga dan sesuai perkembangan zaman. Sekian dari kami. Bila ada kekurangannya mohon maaf dan ini sebelumnya ada daftar daftar pustakanya yang kami ambil dari jurnalnya Hamdala, James sama Wijonarko. Kemudian berikut ada link sumber pustakanya. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun kekurangan. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.